Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ridho, sehat Ridho? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik semua, baik. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan dengan cuaca yang ekstrim sekarang. Banyak perubahan cuaca, jadi kita sudah mengalami penurunan kesehatan. Jaga ya kesehatannya. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kalau minggu lalu Ibu sudah menyampaikan jurus BK yang pertama, jurus guru BK hebat. Jurus yang pertama minggu lalu apa? Iya, jurus minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Sekarang pada pertemuan yang kedua, pertemuan yang selanjutnya ini, Ibu akan menyampaikan tentang jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, pernah mendengar kata kelola emosi sebelumnya? Pernah. Kelola itu apa? Mengolah, mengatur, mengontrol, itu namanya kelola kan? Kalau emosi itu apa? Perasaan. Emosi itu kan selalu amarah kan? Bisa perasaan suka, duka, sedih, senang, gembira, itu juga termasuk dalam emosi, ya kan? Nah, jadi pada jurus yang kedua pada layanan vertikal hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengelola emosi, di mana penting dari kita untuk bisa mengelola. Yang pertama adalah mengelola emosi kita. Iya, yang pertama kita perlu mengelola emosi kita sendiri dan juga bisa mengelola emosi orang lain. Kenapa? Sebagai makhluk sosial, kita senantiasa berhubungan dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi sehari-hari untuk menghindari terjadinya konflik, maka kita perlu yang pertama mengelola emosi dan juga mengelola emosi orang lain. Tapi sebelum kita masuk ke pengelolaan emosi, nah yang pertama kita harus mengenal dulu macam-macam emosi. Kita harus tahu dulu apa itu emosi, jenis-jenis emosi, baru kita bisa mengelola emosi yang kita miliki. Baik, seperti pada video sebelumnya, sebelum kita masuk, masih ingat dengan jingle 7 jurus BK hebat? Oke, boleh kita siap bersama-sama menyanyikannya? Oke, silakan berdiri semuanya. Baik, terima kasih semuanya sudah menyanyi dan menyanyikan jingle 7 jurus BK hebat. Semoga itu bisa kalian ingat apa saja yang harus kita ketahui dari 7 jurus guru BK hebat. Baik, kita masuk pada jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Ibu sudah menyiapkan satu lembar kertas, nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Jangan diapa-apakan dulu, ditunggu dulu instruksinya apa ya. Paham?
Sudah cukup semuanya? Sudah mendapatkan kertas? Sudah? Baik. Sekarang coba kalian gambarkan di dalam kertas yang sudah Ibu bagikan emosi yang kalian rasakan selama 24 jam dari kemarin sampai dengan pagi ini. Nah, ada berapa macam emosi yang kalian rasakan? Coba gambarkan di dalam kertas itu masing-masing emosi yang kalian rasakan. Boleh satu, boleh lebih dari satu emosi. Ada kejadian apa saja yang kalian rasakan, tulis atau gambarkan. Gambarkan di dalam kertas yang sudah kalian dapatkan. Paham? Ya, gambarkan. Misalnya bentuk emosi marah seperti apa gambarnya, emosi senyum seperti apa, bahagia. Dibuat di dalam kertas itu ya. Boleh satu, boleh juga lebih daripada satu emosi. Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit cukup lah ya untuk menggambarkan emosinya. Tidak perlu harus gambar yang bagus. Yang penting kamu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan emosi yang kamu rasakan pada 24 jam ke belakang dari kemarin sampai dengan pagi ini. Gambarnya boleh juga seperti emoticon yang biasa kamu lihat di emoji HP, WA, boleh seperti apa bebas gambarnya, menggambarkan emosi yang kamu rasakan selama 24 jam dari kemarin. Ingat apa saja, ada kejadian apa yang bikin kamu senangkah, sedih, marah, suka, nah boleh ya digambarkan. Ya, udah bilang kesel, boleh digambarkan kesel, bagaimana emosinya? Dia ada kalau alat tulis, hilang. Ada yang kalau alat tulis lebih dari satu. Ada? Sudah selesai. Tuliskan di kertas yang Ibu bagikan ya. Nanti kalau sudah selesai, coba maju ke depan untuk menjelaskan emosi yang dirasakan.
menggambarkan emosi yang kalian rasakan ya. Sudah selesai? Baik, saya minta satu orang. Siapa yang laki-laki, siapa yang mau maju, mau tulis untuk menjelaskan emosinya. Tidak masuk pelajaran ekonomi, mungkin dunia sedang berhalangan, jadi ada tugas. Kenapa Anda tidak suka atau kurang suka dengan pelajaran ekonomi? Tidak suka menghitung, baik. Itu merupakan ungkapan atau perasaan dari emosi yang kita rasakan. Bisakah dipahami? Sudah bisa mengenali jenis-jenis emosi? Tadi ada yang dicontohkan ada 3 ya. Yang pertama ada emosi bahagia dari Anila karena tidak ikut pelajaran salah satu mata pelajaran pada hari ini. Lalu yang kedua ada ekspresi sedih dari Anila juga karena dia sedih kemarin badannya kurang sehat. Yang ketiga tadi ada ekspresi atau emosi marah dari Dewi karena dikata-katain sama temannya atau sama siapa gitu kan. Dijelaskan oleh dia, itu emosi yang dirasakan. Jadi secara garis besar kalian sudah mengenali beberapa jenis emosi. Kita akan bermain kertas emosi. Kalian sudah mempunyai satu kertas yang ada bersama kalian pada saat ini, ya. Kertas yang ibu berikan tadi yang sudah kalian gambarkan. Nah, kertas itu masih dalam keadaan rapi. Coba diangkat semua kertasnya. Ya, oke, masih ada rapi ya, hanya ada tergambar emosi kalian. Nah, di sini nanti ibu akan membacakan sebuah cerita. Setiap cerita yang ibu bacakan, kalian akan meresponnya. Nah, responnya melalui kertas yang kalian pegang saat ini. Kalau kalian merasa senang, kertas itu akan kalian usap. Kalau senang, diapakan? Ya, kertas itu akan diusap. Kalau merasa kesal, kertasnya bisa diremas, dirumutkan kalau kalian merasa kesal. Nah, kalau kalian merasa marah, bisa disobek. Nah, ada bagian yang disobek dari semua cerita yang dibacakan. Paham? Kalau senang, rasa apa? Ya, dielus atau diusap. Kalau kalian kesal, direbuk, diremaskan. Kalau merasa senang, kalau merasa marah, ya, kalau merasa marah dirobek kertasnya. Nanti akan ibu bacakan ceritanya, kalian amati ya, dan berikan respon terhadap kertas yang sudah kalian buka. Bisa kita mulai? Julianto, bisa Julianto?
Oke, kita mulai ya dari cerita yang pertama. Perhatikan dan dengarkan serta berikan respon kepada kertas yang kalian pegang saat ini. Pagi itu, bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak atau ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, berikan respon kepada kertas yang kalian pegang. Kalau kalian di posisi sebagai bapak atau ibu guru ini, tiba-tiba dalam udah siap-siap mau ke sekolah, motornya mogok di jalan habis bensin. Apa yang kalian rasakan? Kalau senang, kertasnya diusap. Kalau kesal, kertasnya diremuk. Kalau marah, kertasnya dirobek. Apa yang kalian rasakan? Jadi sudah diremuk, kertasnya dirobek. Oke, ada yang senang? Ada yang berusaha? Oke, baik, itu ekspresi yang pertama ya. Pas ini berlanjut ceritanya. Sampailah bapak atau ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masih terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya terlambat." Nah, gimana ekspresi kamu? Baru kamu datang, belum sempat stabil, datang sesuai yang terlambat. Gimana rasanya? Ekspresikan pada kertas yang kalian pegang saat ini. Sudah? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Pelajaran itu dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru menyadari bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak atau ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seluruh ketika buyar. Karena tadi bahan ajarnya tercecer di jalan. Nah, gimana tuh? Udah bapak pegang mogok, udah ada siswa yang terlambat, bahan ajarnya tidak ada. Apalagi yang kalian rasakan? Marah, pasti kan? Nah, iya boleh. Disuruh apa? Nyata kan? Oke. Gak ada, pertanyaan cuma sampai 3. Diusap, diremuk, dan disobek. Oke. Nah, yang keempat lagi, di tengah pelajaran, saat bapak atau ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Lengkap semuanya pada hari ini kan? Ekspresi emosinya kan, motor mogok, ada siswa yang terlambat, bahan ajar ketinggalan, kececeran, ada siswa yang tidur lagi dalam kelas. Gimana perasaan kamu? Oke, selanjutnya tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Ya, sudah ekspresikan. Oke, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Kak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi
Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Nah, yuk kita diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang saat ini? Ada yang hancur, ada yang remuk, ada yang sudah disobek-sobek, ya kan? Ada yang masih rapi, tanpa ada sentuhan di dalamnya ada? Ada? Berarti, oke. Kenapa Randy bisa kamu ceritakan kepada kita kenapa tidak terjadi apa-apa terhadap kertas yang kamu pegang saat ini? Karena kamu tidak mendapatkan perasaan emosinya. Ya, jadi kertas yang dia pegang saat ini masih rapi karena tidak mendapatkan emosi yang dirasakannya. Marvel, bagaimana Marvel kertas yang kamu pegang? Ya, Robek, kenapa Robek? Karena kamu marah dengan kejadian mana yang tadi yang membuat kamu marah? Udah mau sampai sekolah, waktunya macet, rusak, kehabisan bensin. Itu yang membuat kamu sampai merasa marah dan merobek kertas tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang apakah kalian merasa menyesal dengan yang sudah kalian lakukan pada kertas tersebut? Ya. Menyesal? Menyesal tidak? Ya. Menyesal setelah tahu semua jalan ceritanya. Ternyata Andi itu terlambat karena menunggu orang tuanya yang sakit, ketiduran karena menjaga ayahnya. Menyesal tidak? Ya. Menyesal. Oke. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Meminta maaf, memperbaiki. Iya, nah kalau kita mampu mengelola emosi, seharusnya kita harus mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang terjadi, tidak mengambil kesimpulan sendiri sehingga menjadikan kertas yang kita pegang itu rusak atau robek seperti yang sudah kalian lakukan. Bisa nggak kembali lagi kertas itu seperti semula? Nah, seperti itulah keadaan emosi, keadaan situasi yang kita temukan biasanya ada dalam proses pembelajaran. Misalnya kalian merasa kesal, merasa marah dengan Bapak Ibu guru, atau sebaliknya Bapak Ibu guru marah kepada kalian. Semua itu tidak akan bisa kembali lagi apabila sudah dilakukan. Oleh karena itu perlu untuk mengelola emosi diri sendiri dan juga mengelola emosi orang lain untuk mengetahui bagaimana kejadiannya secara keseluruhan. Nah, seperti itu ya. Baik, di sini Elias dan Arnold tahun 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah konsep dari kelola emosi. Jadi kita bisa mengenali, mengelola, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi atau hubungan sosial, dapat berempati dan juga bertanggung jawab. Seperti kejadian tadi, kalau saja Bapak atau Ibu gurunya mau bertanya kenapa Andi datang terlambat, mungkin Andi bisa menjelaskan apa penyebabnya. Kita bisa berempati bahwa keadaan orang tuanya sedang sakit. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil tindakan yang bertanggung jawab, tidak langsung memarahinya, tidak langsung
meremuk atau meremas kertas yang sudah kalian pegang pada saat itu kan. Nah jadi seperti itu konsep dari kelola emosi. Nah dalam konsep kelola emosi ini ada yang dinamakan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah bisa diperhatikan. Pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah menyadari diri. Nah, bisa dilihat itu sama-sama. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Bisa kalian mengenali emosinya? Bisa. Witi, sedang pada posisi apa kamu merasa senang? Berikan contoh. Pada keadaan seperti apa kamu merasakan emosi merasa senang? Saat main game, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kamu merasa senang? Karena bisa bermain bersama teman. Oke. Kalau sedih, Rita, saat apa kamu ekspresikan rasa sedih? Contoh keadaannya seperti apa? Saat nggak ada duit, ya, aku sama ya. Kita semua kalau ada duit sedih nggak? Sedihnya kenapa? Nggak bisa belanja, nggak bisa membeli keperluan yang kita butuhkan, ya kan? Takut, pernah nggak rasa takut? Linda takut kalau sudah apa Linda? Takut tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Takut karena tidak mengerjakan tugas dan dimarahi oleh guru. Malu. Siapa yang pernah merasa malu? Pernah nggak merasa malu kalian? Pernah lah semua kan? Awila, coba Wila. Kamu merasa malu saat dalam keadaan seperti apa? Ya, kamu. Salah negor orang, kamu manggil Ali tapi ternyata bukan Ali gitu kan? Ya, merasa malu, oke. Khawatir pernah merasa khawatir? Khawatir, coba siapa yang mau kasih contoh keadaan kalau merasa khawatir? Ya boleh jadi, khawatir dalam keadaan apa dulu? Khawatir kalau tidak ada uang, khawatir kalau tiba-tiba ada ulangan mendadak, kasih tahu sebelumnya siapa, ya kan? Khawatir bagaimana yang masa depan saya setelah tamat sekolah, khawatir bagaimana kondisi orang tua kita di rumah, baik tidak, nah seperti itu. Kalian gak bisa mengenalinya kan? Bisa mengenali emosinya, itu namanya adalah self-awareness atau menyadari diri. Yang kedua adalah mengelola diri. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Kamu nggak tahu bagaimana cara menenangkan diri kalau kamu marah? Tahu? Kalau udah marah apa yang kamu lakukan? Dedi. Kalau Dedi gimana Dedi kalau marah? Ya, dia mengambil jeda waktu untuk dia. Selain dia apa lagi? Mendengarkan musik, jalan-jalan, ya. Ada pengelolaannya masing-masing. Ada yang kalau marah mungkin menghindar, tidak mau bertemu dengan orang tersebut kan. Ada yang diam, ada yang mendengarkan musik, ada yang pergi jalan-jalan ya untuk menghilangkan rasa marah. Itu namanya mengelola diri. Sekarang mengambil keputusan, bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah, bisa mengambil keputusan? Bisa. Salah satunya melanjutkan sekolah ke SMA. Itu adalah sebuah keputusan yang harus dipertanggung. Iya, kepada siapa kalian bertanggung jawab?
diri sendiri dan orang tua. Kalau mau melanjutkan sekolah berarti siap dengan segala konsekuensinya, mengikuti peraturan yang ada. Itu bisa berdampak pada kita dan juga kepada orang lain, orang tua. Selanjutnya adalah tampil berrelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Nah, di kelas ini bagaimana pertemanannya sehat? Ada yang toksik? Ada yang toksik nggak? Nggak mau berteman, jauh dengan temannya, hanya bermain dengan circle-nya saja ada? Ada juga. Nah, jadi menjalin relasi yang tepat, menjalin relasi yang sehat itu bisa berteman dengan semuanya ya. Yang terakhir yaitu peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan keadaan yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang mengikuti keadaan, penyesuaian diri sesuai dengan nilai norma dan sopan santun yang berlaku. Nah, itu tadi pembelajaran sosial emosional. Jadi adalah pembelajaran sosial emosional ini ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Nah, kita bisa menyadari emosi, bisa mengelola saat kita merasa. Dan sekarang kita masuk ke elemen-elemen yang ada di dalam IMC kuadrat. IMC kuadrat ini elemen-elemen dalam pengelolaan emosi. Yang pertama ada empati, yang kedua yaitu mindfulness, yang ketiga compassion, dan yang kedua adalah critical inquiry. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya, empati. Apa itu empati? Empati itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki untuk memahami orang lain. Nah, kalau mindfulness apa? Mindfulness adalah kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi. Jadi ketika ada tadi siswa yang datang terlambat dalam kasus, kita mau mengetahuinya dulu. Kenapa siswa ini datang terlambat? Tidak langsung menghakimi, tidak langsung marah. Itu namanya mindfulness. Selanjutnya yang ketiga, compassion. Apa? Compassion. Compassion yaitu seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga mengurangi batas stresnya. Nah, jadi kalau kamu sudah berempati, tapi kamu bisa membatasi diri, tidak ikut stres dengan masalah orang lain. Kamu cukup berempati, tapi tidak ikut stres di dalamnya. Yang terakhir adalah critical inquiry, yaitu berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi ketika ada sebuah keadaan yang memerlukan respon kita secara emosional, kita mau memahaminya secara lebih mendalam, tidak langsung menjudge-nya. Itu hal-hal yang ada di dalam konsep IMC kuadrat berdasarkan UNESCO. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya adalah self-awareness, yaitu mengenali peta emosi. Dilihat itu ada perasaan happy, gembira, excited, tender, scared, angry, dan sedih, ya kan? Itu tadi sudah kalian kenali kan masing-masing emosinya. Lalu selanjutnya self-management atau mengenali peta emosi. Nah, kita bisa lihat tuh di situ
ada sebuah gambar tentang otak manusia. Nah, ada gambar di depan tentang otak manusia. Yang pertama yang paling besar di atas itu namanya apa? Neokortex. Yang lapisan keduanya adalah lapisan limbik, dan yang terakhir adalah reptil. Nah, kita lihat ya bagaimana caranya neokortex ini berfungsi, limbik dan juga reptil di dalam diri kita. Oke, coba kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Gimana cara mengepalkan tangan? Nah, di situ akan terlihat bagaimana cara satu contoh dari fungsi otak. Nah, seperti anak-anak ini. Kalau kita mengepalkan tangan seperti ini, artinya, nah, kita lihat di bawahnya bersama-sama ya. Oke, nah ini. Nah, gimana mengepalkannya? Seperti ini kan? Ibu jari ini di dalam genggaman itu namanya adalah pawa atau neokortex, bagian otak kita yang paling besar ini sebagai pawa. Bisa dilihat? Ya, itu pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawa kehilangan kendali, maka coba lihat, kalau pawa kehilangan kendali, berarti keempat jari ini terbuka. Yang bekerja yang mana? Ya, jempolnya atau limbik. Nah, limbik ini diibaratkan sebagai bunglon. Maka bunglon yang mengambil alih. Ketika bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Nah, lebih banyak terbawa dengan perasaan. Saya hari ini lagi kesal, jadi langsung marah dengan siswa tersebut karena tadi tidak berdasarkan neokorteknya kan. Kalau neokorteknya yang memegang kendali, dia akan penuh pertimbangan, tenang. Ketika neokorteknya terbuka, limbiknya yang akan berfungsi, lebih menggunakan perasaan. Nah, kalau limbiknya terbuka, coba lihat yang terakhir, terbuka semua, berarti yang berfungsi apa? Reptil atau dinosaurusnya. Nah, dinosaurusnya yang akan keluar itu. Maka dinosaurus yang akan pegang kendali. Reptilian brain ini modenya hanya tempur. Nah, jika mode ini aktif, bunglon sebagai empati tadi dan pawa neokortex itu akan otomatis mati. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang berdebat, tidak mau saling kalah, semuanya ingin menang sendiri, berarti itu yang sedang berfungsi apa? Reptilian brain atau dinosaurusnya. Nanti yang mau tempur, mau ingin menang sendiri, semuanya mau menang, semuanya ingin dianggap sebagai yang paling benar, sehingga fungsi dari reptilnya sebagai memberikan simpati dan juga neokorteknya yang memegang kendali tidak berfungsi. Nah, oleh karena itu seharusnya dalam mengelola emosi yang pertama harus kita gunakan adalah neokortex sebagai apa tadi? Sebagai pawang, dia yang mewang sebagai pawang dalam otak kita supaya tidak terjadi. Nah, misalnya tuh ada adu mulut yang terjadi antara guru dan murid. Kita di sini pernah nggak lihat kalian guru dan muridnya kali? Pernah tidak? Mungkin tidak ya. Tapi kalau di media sosial sering kan kita lihat kan ada siswa yang berkelahi dengan gurunya, makan meja segala macam, ada yang bertinju kan. Nah, itu termasuk dalam dino dengan dino berlawan dengan dino yang dinosaurus, kedua-duanya menggunakan reptilian brain, ya kan, sama-sama menggunakan dinonya, menggunakan mode tempurnya. Oke, nah sedangkan ini yang kedua nih, pawa dengan dinosaurusnya, anaknya marah gitu, adiknya marah, tapi kakaknya menenangkan. Neokortex dengan reptilian brain. Nah, selanjutnya
Tadi kalau yang respon decision making, jeda dan memilih tindakan. Emosi atau langsung respon tindakan, emosi jeda dulu baru respon tindakan. Jadi akan lebih baik yang mana? Pilihan yang pertama atau yang kedua? Alasannya kenapa? Memberikan jeda supaya kita bisa menggunakan neokortex atau pawangnya untuk berpikir lebih baik, lebih tenang lagi, lebih teliti supaya keputusan yang kita ambil bisa dipertanggungjawabkan. Jadi juga semua kita pasti pernah merasa marah, ya tidak? Ya, pernah merasa emosi, tapi tidak langsung dengan memberikan respon tindakan. Marah emosi langsung ngomel-ngomel, langsung disuruh keluar atau tidak usah ikut pembelajaran, tapi ambil jeda dulu untuk neokorteknya berfungsi sebagai pawang baru memberikan respon tindakan. Nah, itu tadi relationship skill. Sekarang saya merasa, nah ini ada namanya rumusnya P plus R sama dengan O. Nah, saya merasa marah saat kamu, nah jelaskan apa yang membuat kamu marah kepada temanmu. Saya merasa marah hari ini, tadi kan emosinya yang pertama, karena kamu berkata yang tidak baik kepada saya. Nah, saya berharap kamu bisa berbicara lebih baik kepada saya. Artinya apa? Kita bisa menjelaskan emosi yang kita rasakan, memberitahukan kepada lawan bicara kita apa yang tidak kita sukai dari dia, dan bisa menjelaskan juga apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita langsung marah, kamu ini datang terlambat, gak tepat waktu, di kelas tidur lagi, anak tuh paham gak dengan kesalahan yang dia lakukan? Karena selalu dicerca dengan pernyataan bersalah. Tidak diharapkan. Ibu tuh marah karena kamu datang terlambat. Ibu harap kamu lain kali datang tepat waktu. Nah, jadi ada jeda dari apa yang sudah kita lakukan supaya tadi ada emosi, jeda, baru respon tindakan. Tidak langsung emosi dan respon tindakan. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita praktek untuk merancang kelas bernuansa sel. Oke, untuk membuat ini kita akan buat dalam bentuk kelompok. Sebelumnya supaya lebih bersemangat lagi, tidak ada yang ngantuk, kita akan melakukan game. Boleh berdiri semuanya, ice breaking dulu supaya kalian merasa senang, gembira, tidak ngantuk lagi. Boleh berdiri, silakan berdiri semuanya. Baik, kita ice breaking. Coba yang di belakang berdiri semuanya. Nah, ibu akan memainkan musik. Nanti kalian silakan bergoyang, gerakan badan biar tidak mengantuk. Nanti setiap jeda musik ibu akan berikan petunjuk tangan. Kalian memilih teman sesuai dengan petunjuk yang ibu berikan. Paham? Oke, kita mulai ya.
dengan kelompok yang lain orangnya. Mencari ya satu-satu di kelompok yang lain, jangan satu kelompok mencari. Oke, jadi ada satu kelompok yang 6, ada yang 7. Oke, ada ya, semuanya dapat kelompok ya. Baik, kita tentukan dulu kelompok dari sebelah kanan saya, kelompok Betty kelompok 1. Oke, Betty kelompok 1, ya, Veronica kelompok 2, Rido di kelompok yang cowok-cowok belakang. Oke, Rido kelompok 3. Dia ada berapa kelompok nih? 5 kelompok ya. Oke, pas ya. Tadi kelompok 3 mana? Rido. Ya, Rido kelompok 3 kan. Kelompok 4 Julianto sebelah sini. Kelompok 5 Rasti. Ya, oke. Tugasnya ada di depan. Nah, bisa kalian lihat kelompok 1 boleh silakan duduk dulu, nanti baru dipisah kursinya sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 itu membuat apa yang cuaca emosi. Kelompok 2 membuat roda pilihan. Kelompok 3 membuat emotion tracker. Kelompok 4 menampilkan drama. Kelompok 5 menampilkan drama. Dua-duanya menjadi dino. Ya, kelompok 5. Oke. Sudah jelas? Nanti sambil berjalan ya. Oke, boleh Julianto tolong dibagikan ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 5 enggak perlu kan? Karena kelompok 5 mereka menampilkan. Nanti 5 yang mau dibagikan. Baik, sekarang kita saksikan penampilan dari kelompok 5 yang akan menampilkan drama atau simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala yang tadi kita pahami dengan cara mengelola emosi. Baik, kelompok 5, silakan. Saya Mariana sebagai guru tiket. Saya utamanya sebagai guru BK. Saya Lida sebagai siswa. Saya Siti Rahayul dan siswa Dino. Saya Widi sebagai Dino. Saya Nadia sebagai siswa Dino. Woi, apa kau ini? Aku salah apa oleh? Kau tak lihat aku ini lagi nulis. Woi, udah apa?
Milan. Iya, Bu. Bu, visualisasi murid-murid Ibu serta lain. Wih, dengan kita, Bu. Kau bilang ini kau ada dua anjing. Wah, kau. Udah loh kalian nih. Kau bilang. Kalian nih, kamu itu kasih soal kak. Witiku yang bilang. Kita yang bilang. Tidak usah selesai. Aku udah ada tahu namanya kau. Tapi bukan dimurid. Mata kau nggak ngaca. Kan orang bilang nggak ngaca. Tapi bukan lagi murid. Mata kau benar ngaca kalau ibu di sini kak. Kalian nih, kan ibu udah bilang, kalian balik lagi. Dia yang mulai bu. Dia apa yang mulai? Aku kan lagi nulis kan bu. Jadinya dalam ini. Apa yang tahu tulisan kamu dah kemana-mana? Kau bilang orang sengaja. Allah, kau bilang sengaja. Kan banyak ada jalan dari sini, dari sini. Kan kau bisa tidak? Soalnya ada satu aku Pak. Kan orang bilang dari aja. Kenapa kau di sini? Kalian ini, kan aku udah bilang dari kalian ini, kalian kasih soal. Kalian mau soal. Kalian mau siapa yang enggak? Tidak mau bu, ini yang duluan. Aku mana mau, kau yang duluan. Kau ini yang mulai. Kau yang mulai. Aku ini kan lagi nulis. Kau nggak apa-apa juga duluan. Jangan lagi itu mah besar. Kakak besar dari sini. Boy, lupa. Oh. Kami terima kasih telah mendengarkan atau menanggapi. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Tangan dulu kelompok 5. Kita sudah melihat bersama-sama penampilan dari kelompok 5 yang mensimulasikan praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Jadi ada siswa yang membenahi anatomi ini dengan kita, dua-duanya sama-sama menerapkan jurus dinosaurus di kepala karena dua-duanya langsung apa tadi? Iya, langsung
emosi ya, tidak ada reptilnya, tidak ada awan, langsung mendapatkan virus dinosaurus. Nah, yang lainnya juga tidak mendapatkan jurus sebagai reptil ataupun sebagai awan karena malah menambahkan, tidak menyelesaikan masalah. Nah, dari hasil drama, coba tolong didengarkan yang di sebelah sana, kelompok 1. Nah, dari hasil drama simulasi oleh kelompok 5, apa yang kalian ambil dari yang mereka tampilkan? Ya, bisa selesai tidak masalah kalau menggunakan jurus dinosaurus? Kenapa? Ya, karena langsung mengedepankan emosi, menggunakan reptilian brain, cara berpikir hewan, langsung bertempur, ya kan, langsung menggunakan kemampuan terakhirnya, tidak menerapkan jurus-jurus yang lainnya, tidak menggunakan reptil, tidak menggunakan neokortex sebagai awal. Jadi kalau ada masalah seperti itu, kalau kamu dua-duanya tidak mau mengalah, akan terjadi seperti apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 5 tadi, yaitu tidak akan menemukan solusi. Yang ada masalahnya semakin bertambah, semakin besar, semakin banyak yang ikut di dalamnya dan tidak. Dua kelompok yang sudah menampilkan tugas dari kelasnya membuat nuansa sel. Nah, begitu. Dari sini bisa kita pahami bahwa di dalam sebuah pembelajaran sangat penting bagi kita untuk mengontrol, mengelola, dan mengendalikan emosi sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tempat duduknya masing-masing. Tugasnya dikumpulkan semua ke depan. Untuk kelompok lain yang belum maju, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jurus yang kedua ini sudah bisa kalian kuasai? Sudah mengerti cara mengelola emosi? Sudah mengerti bagaimana cara mengelola emosi? Sudah bisa memahami emosi orang lain? Nah, semoga dari teori-teori ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar mengajar, supaya prosesnya bisa berlangsung dengan optimal dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, seperti biasa, ibu mau satu orang menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kali ini tentang jurus yang kedua? Ada yang mau bersedia atau yang bersetuju? Ada yang bersedia menyimpulkan? Dari yang laki-laki mungkin? Ya, kita minta bantuan teman kita yang paling dekat ya, Julianto. Silakan disimpulkan. Kumpulan yang dapat kita ambil dari materi bahwa emosi adalah kita mengontrol emosi kita dan emosi orang lain, tentang kita dapat mengenali emosi secara dalam, kita sambut dengan perlahan. Baik, untuk minggu yang kedua ini berarti sudah ada berapa jurus yang kalian kuasai? Ya, jurus yang pertama kemarin apa? Ya, jurus yang kedua. Ada berapa jurus lagi? Masih ada yang tahu jurus-jurus lainnya? Oke, semangat sekali. Saya senang sekali bertemu dengan kalian. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya pada saat pembelajaran di dalam kelas, tapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Karena penting tidak akan ini. Iya, kita jadi tahu mengenal emosi, mengontrol emosi seperti apa kan? Tahu ada 3 pawang dalam otak kita. Yang pertama ada 3 pengendali dalam otak kita. Yang pertama neokortex atau pawang, yang kedua reptil, yang ketiga dinosaurus atau reptilian brain. Nah, kamu mau berpikir atau mengelola emosi kamu dengan yang mana? Adalah pilihan kita sendiri. Mau yang mana? Ya, neokortex. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.